Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lisan kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas segala nikmat yang Allah curahkan atas diri-diri kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu mengolahnya, mampu mengaplikasikannya sebagai bentuk tujuan diciptakan manusia itu sendiri. Maka ayolah ikhwan wal akhwat al-karimat serahimani wa rahimakumullah, tidak ada nikmat yang paling besar di mana setelah Allah mencurahkan kepada kita nikmat yang sangat besar jumlahnya, kemudian Allah mudahkan urusan kita berada di atas tujuan diciptakan manusia itu sendiri. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Allah jadikan kita berada di atas tujuan di mana manusia itu diciptakan. Firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, liyuhawwidullah, untuk mentauhidkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka alangkah indahnya hidup di mana kita diberikan berada di atas tujuan diciptakan manusia itu sendiri. Kemudian ayolah ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, juga tak lupa kami mengingatkan kepada kita bersama agar senantiasa kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita yang tentunya tidak bertemu dengan beliau di atas dunia, dikarenakan zaman kita
yang terlalu jauh berlalu dari zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hari ini kita berada di atas keimanan, berbaiat atas beliau, mencintai beliau, mengikuti apa yang dibawa dari risalah nubuah. Dan ini cukup bagi kita, ya. Cukup bagi kita untuk meletakkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita, yang meninggalkan kepada kita in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan, yang memberikan kepada kita petunjuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, apabila kalian berpegang kepada petunjuk ini, lan tadillu huma abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang dimaksud adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ayol ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, di majelis ilmu tentunya merupakan salah satu tempat di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, terlebih kita berada di majelis ilmu dalam keadaan turunnya hujan. Ya, Allah mengumpulkan kita di waktu dan keadaan yang barokah. Maka tidak ada salahnya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar dianugerahi, diberikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rizki yang thayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang senantiasa diterima, tidak tertolak. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah tidak menganugerahkan kepada kita ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa-jiwa yang tidak pernah merasa puas akan ketamakan urusan dunia. Meminta kepada Allah diberikan rasa qanaah. Wa min da'watin la yustajabulah, dan kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayol ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, acap sekali kami menyampaikan kepada kita bersama, di saat doa-doa kita sulit terijabah atau sulit diijabah, maka sering-seringlah bermunajat di majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah satu keadaan atau satu tempat di mana doa-doa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta segala hajat dan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah rahasia di balik usia 17 tahun. Rahasia di balik usia 17 tahun. Dan makna di sini 17 tahun ayol ikhwan, mungkin ini hanya berlaku di negeri kita. Ya, mungkin ini hanya berlaku di negeri kita. Dan pada sebagian produk, ya, misalkan sebagian produk-produk haram tentunya, semisal rokok,
ya, maka itu tertulis, ya kan, 18 plus atau 17 plus, mengindikasikan bahwasanya bolehnya seseorang mengkonsumsi rokok ini di usia 17 atau 18 tahun ke atas. Atau pada beberapa dekade yang lalu, ya, atau mungkin juga sekarang tapi tidak familiar, adanya tontonan-tontonan, ya, di televisi yang itu akan disematkan 17 tahun ke atas atau 17 plus, ya. Maka dari sini, ya, kita akan melihat, ya, sebuah kesalahan. Bagaimana tidak kesalahan? Di mana dengan statement 17 tahun ke atas mengindikasikan seseorang bolehnya berhura-hura dalam perkara dunia. Lebih-lebih itu dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada momen di mana orang-orang mengatakan, ya, atau ada momen di mana sebahagian orang yang tidak mengerti, yang tidak faham, atau berada dalam fase kejahilan, ya, di mana orang-orang mengadakan ritual-ritual setiap tahun dari usianya yang kita kenal dengan ulang tahun. Ketika berada pada momen usia 17 tahun, mereka mengistilahkan dengan istilah sweet 17, ya, 17 tahun yang manis. Tidaklah mereka menyebutkan ini melainkan dengan harapan 17 tahun sudah boleh mengenal lawan jenis. 17 tahun sudah boleh mencoba-coba apa yang boleh dilakukan dalam tanda kutip dewasa pemula atau dewasa awal. Sudah boleh merokok, sudah boleh meminum khamar, yang tentunya ini adalah maksiat dalam syariat kita. Yang tentunya ini maksiat dalam syariat kita. Maka ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalam Islam memandang usia itu, ya, sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh, ya. Bahkan tolak ukur kedewasaan menurut manusia memberikan batasan 17 tahun. Akan tetapi Islam memandang lebih spesifik. Di mana tingkat kedewasaan seorang laki-laki maupun perempuan ditandai dengan, misalkan laki-laki dengan ihtilam, mimpi yang mengharuskannya untuk mandi junub di usia 13 atau 14 tahun. Atau bagi seorang wanita ditandai dengan datangnya haid pertama, mungkin di usia 13-14 tahun juga. Lihat bagaimana kedewasaan pada Islam itu diukur dari sisi ini. Sehingga setelahnya seorang laki-laki dan wanita yang diawali dengan fase seperti ini, kemudian ditambah dengan tumbuhnya rambut pada area-area tertentu, maka diwajibkan syariat atas mereka. Ya. Berbeda halnya dengan mindset, atau berbeda dengan hal usia 17 tahun yang diklaim oleh manusia. Pada umumnya kedewasaan diukur dari usia 17 tahun, yang mereka lebih mendengungkan dengan istilah sweet 17, ya. Nah, ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, tidaklah mereka menyebutkan usia 17 tahun melainkan dalam bentuk kesenangan, hura-hura semata. Bolehnya bermaksiat, tidak bolehnya lagi, ya,
tidak mengkabarkan kepada orang tua kemana harus pergi. Inilah yang diinginkan dari mereka dengan ucapan istilah 17 tahun. 17 tahun. Maka ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, di momen 17 tahun ini sebahagian mereka yang tidak faham dengan agama, mereka mengindikasikan 17 tahun ini adalah usia momen untuk berhura-hura. Usia untuk momen berhura-hura. Maka ada sebuah kisah seorang yang tinggal di Saudi yang bernama Abdullah bin Umar bin Abdullah Banikmah. Ya, seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Umar, ya, bin Abdullah Banikmah. Seorang laki-laki yang di usia remajanya, ya, dia melakukan apa yang kebanyakan dilakukan para remaja yang tidak mengerti tentang, ya, agama yang baik. Agama yang baik dia lakukan hura-hura, ya. Dia lakukan misalkan merokok, sebagaimana banyak para pemuda saat ini, ya, mengatakan bahwasanya gaul itu diukur dari seorang laki-laki yang mampu merokok, yang berada di antara jari jemarinya itu dukhan rokok, ya, atau yang mampu menggandeng anak gadis, ya, yang dia mampu merangkul anak gadis, ini dikatakan gaul. Maka Abdullah bin Umar bin Abdullah Banikmah pada saat itu melakukan, ya, apa yang menjadi kebiasaan para remaja saat itu, semisal merokok, ya. Bahkan suatu ketika beliau diketahui oleh ibu dan ayahnya, ya, baju beliau itu tercium aroma rokok, sehingga sang ibu pun bertanya kepada Abdullah bin Umar, ya, apa yang telah engkau lakukan wahai anakku? Apa beliau katakan? Aku tidak melakukan apa-apa wahai bunda. Aku tidak melakukan apa-apa. Ya. Jangan menipu, jangan berbohong. Kami mencium, ya, bau asap rokok dari bajumu. Ya. Maka dia katakan tidak. Jadi si Abdullah ini di usia remaja, usia boleh dikatakan usia setingkat SMA, ya. Maka pagi itu Abdullah pun pergi berangkat sekolah, dan dia tidak sekolah, ya, dia tidak sekolah, dia cabut kalau bahasa kita sekarang, dia bolos sekolah. Kemana dia pergi? Dia pergi ke sebuah tempat pemandian umum atau istilahnya kolam renang. Dia bawa adik laki-lakinya, ya. Maka dia bersama teman-temannya yang bolos pada hari itu, ya, ikut bersenang-senang, ya. Dia lakukan kesalahan berbohong kepada ibunya bahwasanya dia tidak merokok, walaupun sejatinya dia merokok. Kemudian dia bolos sekolah pada hari itu. Jadi pada saat itu, ya, dia lakukan sebagaimana biasanya kita anak-anak, kadang kita nyelam tahan napas, ya kan? Siapa yang paling lama tahan napas di air baru keluar, ya kan? Maka ada suatu momen di mana ketika dirinya melompat ke kolam renang, kemudian berlalu 1 menit, berlalu mungkin sekitar 5 atau 7 menit dari pengakuan beliau ini, ya, beliau tidak muncul-muncul ke atas, ya, beliau tidak muncul-muncul ke atas, sehingga teman-temannya dan adik beliau merasa takut pada saat itu. Apa yang terjadi ini dengan abang saya, kata adiknya.
ya, maka mereka pun ya menceburkan diri melihat apa yang terjadi. Kemudian ketika diangkat ke atas, Abdullah dalam keadaan kritis. Sebenarnya apa yang terjadi ketika Abdullah bin Umar tadi itu melompat ke air, karena mungkin dorongan yang kuat ketika dia melompat, maka kepalanya berbenturan dengan dasar daripada kolam renang, sehingga membuat beliau tak sadarkan diri. Sedikit saja beliau tidak diangkut oleh teman-teman dan adiknya, maka beliau lewat pada hari itu. Maka ketika beliau sadar berada di rumah sakit, dikisahkan oleh beliau apa yang beliau rasakan pada saat itu adalah di mana beliau merasakan sakit yang teramat sangat. Beliau tidak mampu menggerakkan tubuh beliau, ya, dan beliau mengatakan mungkin ini adalah saat-saat di mana beliau akan meninggal dunia. Maka terbayanglah maksiat-maksiat beliau yang beliau lakukan selama berada di atas dunia. Terbayang sepintas begitu aja. Sampai terbayang kepada beliau tentang dosa beliau tadi pagi. Apa dosa beliau tadi pagi? Berdusta kepada ibunda tercinta. Sampai terbayang seperti itu. Dan di saat-saat seperti itu, ya, terbayang kepada beliau satu kebaikan yang beliau lakukan. Di sini juga menjadi pelajaran kepada kita, ya. Bisa jadi Allah menyelamatkan seseorang dari musibah itu terkadang, ya, karena ada kebaikan yang telah kita lakukan, ya, sebelumnya. Maka Abdullah bin Umar, ya, hafizahullah, ini adalah orang yang pernah menolong seseorang, ya, seorang ibu tua renta, ya, yang mana ibu tua renta ini berada di depan sebuah rumah makan, ya, boleh dikatakan dalam tanda kutip orang duafa, ya. Beliau memberikan uang jajan yang beliau miliki pada saat itu. Jadi ada uang jajan, ya, cukup untuk membeli sebungkus nasi. Beliau belikan nasi dan berikan kepada ibu ini. Bisa jadi inilah kebaikan yang membuat beliau itu selamat dari musibah pada saat itu. Nah, singkat cerita, Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ima ini, ya, mendapatkan musibah. Memang beliau selamat dari kematian yang menenggelamkan beliau pada saat itu. Tapi beliau mendapatkan bekas seumur hidup beliau yang beliau tidak akan pernah melupakan selama-lamanya. Apa itu? Beliau lumpuh total. Beliau hanya bisa mampu menggerakkan kiri dan kanan kepalanya. Tidak mampu menggerakkan tangan, kaki. Bahkan, maaf kata, untuk buang air besar beliau dicebokkan. Bayangkan. Inilah, ya, beliau dapatkan musibah seperti ini. Dan celakanya, di awal-awal beliau masuk rumah sakit, beliau masih meminta orang lain untuk memberikan rokok kepada beliau. La haula wala quwata illa billah. Di awal-awal beliau masuk rumah sakit, sehingga datanglah suatu kesempatan di mana ammi beliau, paman beliau, ya, adik dari ayah beliau datang, ya, di mana paman beliau ini menasihati beliau, ya, agar meninggalkan maksiat dan bertaubat kepada Allah dari segala kekhilafan dan kesalahan beliau, ya. Maka mungkin kebanyakan seperti, ya, yang belum tersentuh dengan hidayah dan nasihat, dan kebanyakan para pemuda-pemuda yang merasa fisiknya kuat, tentu dia mengangguk-angguk, tetapi belum tentu ia membenarkan dalam hatinya. Tapi di sini adalah titik nadir. Di sini titik mula di mana Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ima ini, ya, dari setiap saat momen di mana pamannya memberikan nasihat layaknya seorang ayah kepada
anaknya, ya. Maka suatu ketika setelah memberikan nasihat ini, si paman ini atau sang paman ini pulang. Qadarullah wa masyafa'al, beliau tabrakan dan meninggal dunia. Sang paman pun meninggal dunia, dan kemudian ya Abdullah bin Umar ini ya merasa terpukul terhadap musibah yang menimpa paman beliau ini. Kenapa? Karena sang paman adalah orang yang sangat peduli, ya, yang sangat peduli. Adapun ayah bunda beliau, ya, memang peduli, tapi juga masih tersimpan rasa kekecewaan, ya, karena sifatnya yang tidak mau berubah, ya, tidak merasa bersalah, ya. Tapi yang namanya orang tua seperti ibunda beliau, ya, senantiasa mendoakan kebaikan dan mendoakan kebaikan kepada anak tercinta. Maka Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Imam setelah musibah ini terjadi, ya, beliau pun mengalami, ya, sebuah proses jalan hidayah, ya, di mana beliau pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengklaim, beliau mengaku kepada bunda tercinta bahwasanya beliau telah melakukan kesalahan ini dan itu. Ya, beliau melakukan kesalahan ini dan itu, sehingga ibunda pun, ya, mencucurkan air mata dan memberikan, ya, kemaafan kepada anak tercinta. Kemudian, ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan Abdullah bin Umar setelah itu? Ya, penderitaan beliau belum berakhir. Ya, beliau mengalami beberapa, ya, operasi, ya, yang mana ada beberapa operasi yang beliau lakukan, lebih dari 20 operasi. Di antaranya pernah beliau melakukan operasi tanpa bius, ya, tanpa bius. Mungkin dikarenakan ada saraf beliau yang harus dioperasi yang tidak menggunakan bius, ya, sehingga beliau merasakan sakit yang teramat sangat. Dan posisi beliau pada saat itu telah bertaubat kepada Allah. Dan cerita ini diceritakan kepada murid-murid beliau, ya. Apa yang beliau lakukan? Beliau katakan, beliau beranggapan semoga ini menjadi balasan dari, ya, apa yang beliau lakukan, ya, dosa-dosa beliau. Beliau beranggapan ini menjadi kafarat, penebus dosa dari setiap kesalahan dosa yang beliau lakukan di masa lalu, ya. Maka ini seorang Abdullah bin Umar bin Ni'mah hafizahullah, dan beliau masih hidup. Hari ini beliau menjadi dosen terbang, ya. Hari ini beliau menjadi dosen terbang. Dan tahukah, ya, siapa yang menolong beliau, yang mendorong beliau sekarang ini, yang mengantarkan beliau kemana-mana, yang mencebokkan beliau? Jadi anak paman ini, yang paman yang kita sebutkan tadi, ya, paman ini memiliki anak yang dahulu ketika anak ini kecil, beliau mengidap penyakit, ya, seperti polio yang menyebabkan beliau itu lambat atau sulit berjalan. Jadi di waktu kecil Abdullah sangat baik kepada anak sang paman. Kemana-mana digendong, ya, kemana-mana dibawa gitu bersama-sama, ya. Dan itu tidak waktu yang sedikit, ya, memiliki waktu yang rentan, waktu yang boleh dikatakan lama juga dari penuturan beliau hafizahullah, ya. Maka inilah sang anak ini, tidak disebutkan siapa namanya. Sang anak inilah yang hari-hari setelahnya, setelah beliau ditimpa musibah lumpuh, yang menemani beliau hingga saat ini, ya. Nah, singkat cerita, ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan setelah beliau taubat kepada Allah, ya? Beliau berazam, beliau bertekad agar menjadi pribadi pemuda yang lebih baik ke depannya. Jadi usia beliau itu sekitar 17 hingga 19 tahun pada saat itu. Usia anak SMA, ya, usia anak SMA. Yang beliau lakukan,
beliau bertekad ya ingin menghafal Quran. Tapi kendalanya di mana? Beliau tidak bisa membalikkan mushaf ini karena hanya mampu menggerakkan cuma kepala doang ya. Maka mungkin di awal-awal ketika beliau menghafal Quran, beliau dibantu oleh ibunda tercinta dan orang-orang terdekat. Maka ketika kisah beliau diangkat, mungkin kisah musibah beliau ini diangkat ke media, ada orang yang ahli IT ya membuat aplikasi ya seperti Al-Quran digital ya, yang itu memindahkan mushafnya dengan menandai suara ya. Jadi mungkin seperti selanjutnya atau bagaimana menandai suara yang memiliki aplikasi ini. Maka orang ini menciptakan aplikasi kepada Abdullah bin Umar ya. Dan alangkah bahagianya ya, Abdullah bin Umar mendapatkan aplikasi ini yang memudahkan beliau untuk membolak-balikkan ya, melihat hafalan-hafalan beliau dalam bentuk aplikasi digital. Nah, kemudian ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini kita ceritakan agar menjadi motivasi kepada kita bersama. Ya, bagaimana seorang Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ni'mah ya bangkit dari musibah beliau, dan bagaimana beliau ya bertaubat kepada Allah dari berleha-leha di usia remaja beliau. Dan tahukah kita bersama bahwasanya ada tiga hal yang diinginkan atau yang diidam-idamkan oleh Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ni'mah. 3 hal, dan 2 hal telah Allah kabulkan ya, telah Allah kabulkan, dan 1 hal ini ya sulit untuk Allah kabulkan, ya. Permintaan beliau yang pertama ya, beliau ingin bertemu dengan seorang ulama kibar pada saat itu yang bernama Abdurrahman Al-Syaikh ya, Abdurrahman Al-Syaikh ya, seorang ulama besar ya, di mana beliau ini ya masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau ada kalimat Al-Syaikh ya, ini kalau ada kalimat Al-Syaikh berarti ini adalah keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Dan Abdurrahman Al-Syaikh ini adalah ulama kibar yang beliau qadarullah memiliki penglihatan yang tidak bisa melihat ya. Jadi dikhabarkan kepada beliau, kepada Syekh Abdurrahman pada saat itu, ada seorang pemuda yang bernama Abdullah yang menginginkan ya bertemu dengan beliau dan ingin mengecup kening beliau. Jadi ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, menjadi kebiasaan orang Arab kalau mereka menghormati seseorang itu dicium keningnya. Nah, itu kebiasaan orang Arab. Jadi kalau orang Arab itu bertemu dengan orang lain ya, kalau kita kan tabu ya kan, dia tidak biasa mencium kening. Tapi kalau orang Arab itu biasa. Jadi kalau penghormatan mereka akan mencium kening ya. Jadi ketika diceritakan kepada Syekh Abdurrahman Al-Syaikh, ada seorang pemuda yang daunnya begini-begini, kemudian dia telah, dan beliau bisa bertemu dengan Abdurrahman Al-Syaikh di saat beliau telah menghafalkan Al-Quran kamilah, sempurna ya. Dikhabarkan kepada beliau bahwasanya beliau menginginkan agar ya bisa bertemu dengan Abdurrahman, Syekh Abdurrahman hafizahullah ta'ala. Jadi apa yang terjadi? Karena melihat kegigihan beliau ingin bertemu ya, maka Syekh Abdurrahman pun mendatangi kediaman beliau ya, ya, hafizahullah ta'ala. Apa yang terjadi? Ya, yang pertama dilakukan bukanlah Ahmad Abdullah yang mencium pertama sekali kening beliau, akan tetapi Syekh yang mencium kening beliau.
Ini kemuliaan ya yang diberikan oleh ya Syekh Abdul Rahman atas diri Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ni'mah hafizahullah taala. Ya. Ini yang beliau lakukan. Kemudian beliau pun menangis terharu ya. Kemudian beliau bercerita ya sebagaimana ramah tamahnya seorang tuan rumah menjamu tamunya. Kemudian pinta beliau yang kedua adalah ingin ya meminta maaf kepada ayah bundanya, dan ini telah dikabulkan. Ya, ini telah dikabulkan karena ayah ibundanya telah memaafkan beliau. Dan pinta yang ketiga ini sulit untuk Allah kabulkan. Apa itu? Beliau ingin sujud kepada Allah, ingin agar kening beliau itu berada di hamparan sajadah. Karena setelah musibah itu terjadi, beliau tidak bisa lagi solat dengan solatnya sebagaimana kita sekarang ini. Dan itu sulit. Ini harapan yang terakhir yang beliau inginkan. Ya. Dan beliau ya sekarang ini ya usia beliau lebih kurang usianya 40 tahun. Ya. 40 tahun. Dan beliau sekarang ini menjadi dosen terbang, ya. Banyak memberikan kuliah-kuliah umum ya di beberapa tempat universitas sebagai motivasi bagi mereka yang memiliki keterbelakangan fisik ya. Dan beliau sering dan acap sekali menyampaikan kisah hidup beliau untuk memotivasi mereka yang mungkin berada pada titik nadir, berada pada kondisi di mana ya mereka terjerembab dan ingin kembali kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan. Ya, lihat bagaimana kisah dari kisah Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ni'mah ya. Ini adalah pelajaran penting kepada kita. Bagaimana ya kebaikan ya telah menyelamatkan beliau. Karena beliau berkeyakinan dengan sepenuh hati ya kebaikan beliau yang memberikan ya sebungkus nasi kepada seorang ibu tua renta pada saat itu telah menyelamatkan beliau. Dan tentunya ya ini semua tidak terjadi melainkan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka usia 17 tahun, kita kembali kepada pembahasan kita. Usia 17 tahun, di mana banyak para pemuda di usia ini ya mengklaim bahwasanya bolehnya seseorang itu mengenal dunia dewasa pemula. Tadi sudah kita sebutkan di usia 17 tahun ya kebanyakan dari mereka yang awam mengklaim 17 tahun ini udah usia boleh mengenal atau usianya hura-hura, boleh mencoba-coba. Sehingga ketika mereka mencoba dan menjadi kebiasaan, tentunya mencoba di sini yang kita bicarakan adalah mencoba kebiasaan buruk. Acap kali kita dapati mereka sekarang ini di usia senja mereka ada ucapan, kalaulah dulu saya tak mencoba rokok, mungkin saya Ustaz tidak akan merokok. Ini karena hura-hura di masa muda. Ya, Ustaz bisa mengatakan rokok itu haram karena Ustaz tak merokok. Kami Ustaz usia SD kami sudah mengenal yang namanya rokok Ustaz. Sampai seperti ini. Ya, kenapa? Di antara sebabnya karena jauhnya seseorang dari pendidikan agama yang benar. Ya. Pendidikan agama yang benar. Ini satu sebab. Ya, ini satu sebab. Maka oleh karena itu ayolah ikhwan, Islam memandang kedewasaan bukanlah dari sisi usia. Islam tidak memandang seseorang dari usia. Bahkan tadi kita katakan dewasanya seorang laki-laki dan perempuan itu
ditandai dari tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu. Kemudian laki-laki diawali dengan ihtilam, mimpi yang mengharuskan mandi besar. Kemudian perempuan ditandai dengan datangnya halangan pertama, haid pertama. Ini sudah dikategorikan mereka itu adalah mukallaf, telah dibebankan syariat. Kalau tidak solat akan berdosa, ya kan? Telah dibebankan syariat. Lihat bagaimana Islam memandang usia kedewasaan itu, walaupun tidak serta-merta ya langsung dewasa. Tentu butuh proses. Terkadang akal belum sempurna, ya kan? Tentu seiring berjalannya waktu. Tapi dari proses usia 13 dan 14 tahun ini mengindikasikan bahwasanya kedewasaan itu telah ada di usia 13 atau 14 tahun, dari masa-masa kebanyakan laki-laki dan perempuan mengalami fase pertama dari ihtilam dan haid mereka. Ya. Maka usia ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah adalah sesuatu yang tentunya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia. Bahkan kaitannya dengan usia muda, ya. Tentunya akan diminta pertanggungjawabannya, ya. Dan usia muda, ya, adalah sesuatu, makanya Rasulullah sangat ajib, sangat takjub kepada mereka yang muda taat beribadah. Ya, di saat-saat tubuhnya kuat, ya kan, tubuh yang maco, ya, penampilan yang rupawan, tapi dia berada di atas kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda halnya dengan seorang laki-laki, seorang aki-aki yang tua renta. Bukan kita katakan mengecilkan, ya, terutama mereka, tidak. Orang-orang tua yang tua renta yang saban hari datang ke masjid. Kenapa? Karena mereka tua renta sudah sadar. Ini bagus. Orang tua yang sholat wajibnya ke masjid, ya, sudah mengerti dia akan kedudukan. Yang lebih parah lagi, sudah tua renta tapi tak paham dengan agama, tak mengerti dengan kewajiban, tak mau sholat, ya, meninggalkan sholat. Tapi seorang pemuda yang kuat-kuatnya, yang mampu jogging, yang mampu mengangkat beban, tapi dirinya berada di atas ketaatan, membuat Rasulullah takjub. Karena potensi untuk bermaksiat di usia muda sangat besar. Terlebih lagi di zaman kita ini, potensi untuk maksiat itu sangat besar. Celahnya terbuka besar, pintunya terbuka besar untuk bermaksiat kepada Allah. Buktinya, segelintir orang yang mampu bertahan hadir di majlis ilmu. Banyaknya mereka hadir di majlis-majlis game, majlis chip, yang di dalamnya itu adalah judi. Cari mereka saat ini, apakah mereka berada di atas ketaatan atau di majlis maksiat? Kebanyakan dari mereka berada di tempat-tempat maksiat, ya, bermaksiat, ya. Ustaz, kami kan tidak judi nih Ustaz. Saya kan dalam istilah mereka, saya duduk-duduk, ya, mendengar-dengar tentang ucapan mereka. Ustaz, saya tidak beli ini, Ustaz, ini sedekah. Sesuatu yang haram mereka istilahkan dengan istilah-istilah Islam. Ya, cobalah duduk-duduk dekat mereka, ya, walaupun saya tidak menganjurkan. Ada nanti segelintir dari ucapan mereka, ini sedekah Ustaz. Kita pikir sedekah itu sebagaimana sedekah yang kita fahami, tapi sedekah sini adalah sedekah chip, ya, sedekah chip. La haula wala quwata illa billah. Dan Masya Allah, tak sedikit dari para pemuda yang terjerumus dengan maksiat ini, dengan maksiat judi online, ya, dengan yang mereka istilahkan dengan chip-chip tadi, ya. Lihat bagaimana, ya, banyaknya pemuda hari ini yang terjerembab
dalam kubangan lumpur dosa dan maksiat. Maka ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita singgung di mukadimah tadi, ya, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan atas diri kita hari ini, di saat Allah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian tidak kalah daripada itu adalah Allah memberikan kepada kita nikmat mutlaqah. Nikmat mutlaqah, nikmat pilihan, nikmat khusus. Nikmat yang kita mampu mengolah nikmat awal tadi, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat Islam karena warisan, karena dari orang tua kita. Kita mampu mengolah ini dalam bentuk nikmat mutlaqah, nikmat Islam yang kamilah, nikmat menuntut ilmu agama. Banyak enggak orang yang diberikan nikmat sehat hari ini? Nikmat sehat dikumpulkan apa adanya dalam dirinya, nikmat sehat, nikmat Islam. Ya, Islam kita katakan, ya, dia beragama Islam, dia sehat, memiliki waktu luang, tidak dalam keadaan terjepit, tidak safar. Tapi banyak enggak dari mereka yang enggan untuk hadir di majlis ilmu? Banyak. Itu realita umum. Jangankan itu, banyak dari orang yang sholat, ya, sholat, tapi enggan mereka menambah ilmu agama mereka. Salat mereka, salatnya 5 waktu, tapi enggan untuk menambah ilmu agama. Maka nikmat, di antara nikmat yang besar, dimudahkan urusan kita dalam perkara agama. Makanya nikmat mutlaqah, ya kan, nikmat mutlaqah adalah tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Ketika Allah mudahkan urusan kita dalam perkara agama, Allah mudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu agama, Allah lembutkan hati kita di usia belia tentunya, karena tema kita tentang usia 17 tahun. Dimudahkan usia kita untuk menimba ilmu agama. Ini merupakan kelezatan. Ini merupakan kelezatan. Terlebih kita jauh, mungkin kalau kita berada, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, berada di zaman Rasulullah, ya kan, mungkin sangat mudah bagi kita untuk hadir di majlis ilmu. Pernah dengar ada di mana momen di mana Rasulullah itu berkhutbah ba'da subuh, beliau lepas salat, ya, memberikan tausiah wejangan kepada sahabat, kemudian sampai waktu zuhur beliau berhenti memberikan wejangan, kemudian beliau lanjutkan di waktu zuhur dan sampai asar di hari yang sama. Kemudian setelah itu selesai salat asar, beliau lanjutkan lagi sampai maghrib. Dan para sahabat saat itu tidak ada yang, ya, keluar dari majelis beliau. Ya, kalau kita beda, 1 jam, 2 jam ustaznya udah ceramah, ya kan, udah mulai responnya itu berbeda-beda, ya kan. Dan tentunya ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat keadaan ini, keadaan di mana Rasulullah memberikan wejangan pada saat itu, kita mungkin akan mengatakan, kalau gitu Ustaz, saya akan coba juga seperti itu Ustaz, kalau sekiranya saya hidup zaman Rasulullah. Belum tentu. Bisa jadi kita berada pada barisan Abu Lahab, ya kan. Kan sekarang ini kita dapatkan Islam itu hampir rata dari kita itu karena warisan. Coba sekiranya kalau kita hidup zaman Rasulullah, kitanya anak Abu Lahab, kita anaknya Abu Jahal, belum tentu kita beriman kepada Allah. Makanya hidayah itu adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak menjadi 2 kelompok terbaik yang Allah sebutkan, tapi sekurang-kurangnya kita berdoa kita termasuk dari kelompok yang ketiga. Apa 3 kelompok yang Allah sebutkan ini? Kata Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya, was-sabiqunal awwalun
minal muhajirin wal ansar, dan mereka kelompok yang awal lagi pertama sekali dari muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin, wal ansar, sahabat-sahabat dari orang-orang ansar yang menolong sahabat-sahabat yang hijrah dari kota Mekah menuju kota mereka Madinah. Kita tidak akan mungkin bisa masuk di kelompok muhajirin karena telah lewat masanya. Tidak mungkin masuk dari kelompok ansar, telah lewat masanya. Tapi kita bisa masuk dari kelompok yang ketiga, walladzina tabauhum biihsan, dan kelompok yang mengikuti dua kelompok sebelumnya dengan kebaikan, Maka ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, berada di atas ketaatan hari ini, terlebih kita berada di usia muda, merupakan nikmat, sebesar-besar nikmat. Karena ada orang yang mendapatkan nikmat menuntut ilmu agama di usia senja. Ibnu Hazm rahimahullah. Kenal Ibnu Hazm? Seorang ulama besar di zaman beliau. Beliau mendapatkan nikmat menuntut ilmu agama di usia 40 tahunan. Di usia 40 tahunan. Hari ini kita yang hadir di majelis ilmu, ya, hampir rata kita di usia 35, 30, atau di bawahnya sedikit lebih kurang. Ya kan? Sudah diberikan kelezatan untuk hadir di majelis ilmu. Tapi Ibnu Hazm yang kaul-kaul beliau banyak dinukil sekarang ini, yang ucapan-ucapan beliau banyak dinukil dari orang yang bermazhab Syafi'i, ya, Ibnu Hazm rahimahullah menuntut ilmu agama, mendapatkan kelezatan menuntut ilmu agama di usia senja, di usia 40 tahun, di usia di mana banyak dari kita itu mengeluh tentang hafalan. Ustaz, sulit saya menghafal Ustaz. Banyak saya menghafal Ustaz, misalkan saya hafal 3 Ustaz, lupanya 5 Ustaz, tekor 2. Banyak yang mengeluh tentang hafalan. Di saat itu Ibnu Hazm rahimahullah mendapatkan nikmat menuntut ilmu agama. Hari ini sebagian besar dari kita yang hadir di majelis ilmu saat ini berada di usia di bawah dari itu. Alangkah nikmatnya hidup, alangkah indahnya hidup. Bukankah dari kita yang hari ini hadir di majelis ilmu bukan yang pengangguran? Tidak, dari kita semua memiliki pekerjaan. Akan tetapi ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu agama, kemudian Allah mudahkan urusan kita untuk hadir di majelis ilmu, alangkah indahnya hidup. Bukankah kebahagiaan di saat Allah menjadikan kita berada di atas tujuan kita diciptakan? Nikmat gak hidup? Nikmat. Makanya ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, jangan sia-siakan di usia muda ini kita berada di atas ketaatan. Di atas ketaatan. Dan ajibnya ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di saat-saat di zaman-zaman salaf, usia-usia ya belia banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat. Ya, banyak tokoh-tokoh hebat. Ada seorang pemuda yang beliau dilantik menjadi panglima perang di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nanti belakangan para sahabat kibar banyak yang komplain terhadap penunjukan beliau ini sebagai panglima perang. Kami lupa siapa namanya, apakah beliau bernama Ubaidillah? Kami lupa. Ya, beliau pada saat usianya lebih kurang 18 atau 19 tahun. Akan tetapi Abu Bakar, tugas utama Abu Bakar, perintah Abu Bakar kepada para sahabat yang pertama sekali ketika beliau telah diangkat menjadi khalifah, beliau tetap mengutus ini pemuda karena telah keluar dari lisan Rasulullah menjadikan pemuda ini sebagai panglima perang. Di belakang beliau ada tokoh-tokoh hebat. Ada Khalid bin Walid yang beliau digelari Syaifullah, pedang Allah.
ada ahli perang Badar, Ali bin Abi Thalib, ada ahli perang Uhud, Utsman ibnu Affan, dan beberapa sahabat-sahabat kibar lainnya, dipimpin oleh seorang pemuda yang hari ini banyak pemuda sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan judi online-nya. Lihat bagaimana Ubaidillah, dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat itu. Belum lagi dengan kisah Muhammad Al-Fatih rahimahullah, ya, bagaimana beliau membuka ya Konstantinopel. Lihat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi. Lihat bagaimana ya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, di usia yang belum 30 tahun beliau menjadi khalifah. Di usia yang belum 30 tahun beliau telah menjadi khalifah, dan dalam masa kepemimpinan beliau yang 2 tahun, beliau memerintah cuma 2 tahun, lebih kurang 2 tahun. Kemudian di masa kepemimpinan beliau ya tidak didapati lagi orang-orang yang mengeluh terkait kelaparan, sehingga Baitul Mal sulit mencari kemana lagi harus disalurkan, sulit dicari lagi kemana ya orang yang duafa, saking makmurnya keadaan kaum muslimin saat itu di kepemimpinan di kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pada saat itu. Pemuda, di mana hari ini pemuda ya di usia 17-an tahun sudah tidak mengenal agama. Yang lebih ironisnya, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ironis memang, banyak dari pemuda tidak mengerti. Ditanya kepadanya apa rukun Islam, apa rukun iman, tidak mengerti. Bahkan yang lebih tragis, ketika ditanya masalah akidah, aina Allah, di mana Allah? Ditanya di mana Allah? Allah di hatiku, Ustaz. Dijawabnya dengan bersenda gurau, Allah bersamaku, Ustaz. Allah di mana-mana, Ustaz. Ya, Allah tidak bertempat, Ustaz. Lihat, tanyakan kepada pemuda secara umum, ya, pilih secara acak, tanyakan kepada mereka dengan pertanyaan di mana Allah. Mengertikah mereka? Tidak. Hampir kebanyakan dari mereka ya yang kami dapati ketika menanyakan di mana Allah, sontak mereka mengatakan dengan beraneka ragam ucapan yang sebagian besar pemuda di zaman Rasulullah mengerti. Bahkan seorang budak Muawiyah ya yang belum merdekakan pada saat itu ditanya oleh Rasulullah, ya, ada seorang sahabat ya, beliau marah dan berlakulah apa yang menjadi kebiasaan seorang tuan kepada budaknya. Ya, marah teramat sangat kepada seorang budak, di mana salah satu hewan ternaknya itu hilang, mungkin dimakan diburu serigala, dan berlakulah emosi kepada budaknya, sehingga setelah reda emosi dari sang tuan, beliau mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah marah kepada budakku sehingga aku memiliki perasaan yang tidak enak kepada budakku. Apa yang aku harus lakukan kepada budakku? Ingat, seorang budak bukan yang merdeka. Ya, kedudukan seorang budak itu terbatas. Sulit baginya untuk menuntut ilmu agama kecuali dengan izin tuannya. Walaupun saat ini tidak ada budak lagi, tidak ada hamba sahaya, ya kan, sulit untuk belajar agama. Tapi ketika ditanya oleh Rasulullah, diminta oleh Rasulullah, datangkan kepadaku budakmu tadi, datangkan kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, man ana, siapa aku? Siapa aku? Rasulullah bertanya kepada sang budak, anta Rasulullah, engkau Rasulullah, engkau utusan Allah. Kemudian ditanya dengan pertanyaan kedua, aina Allah, di mana Allah? Sang budak mengatakan fis sama, di langit.
Seorang budak yang usia budak ini adalah bilangan belasan tahun. Kemudian Rasulullah mengatakan, bebaskan dia, sesungguhnya dia adalah seorang mukmin. Lihat, seseorang yang meyakini Allah di langit dikatakan mukmin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan seorang pemuda hari ini yang banyak dari mereka ketika dikatakan di mana Allah? Di hatiku, Ustaz. Di mana Allah? Di mana-mana, Ustaz. Di mana Allah? Tidak bertempat, Ustaz. Laisa kamitslihi syai'un, Ustaz. Tidak sama dengan makhluk, tidak bertempat. Allah menyatu denganku, Ustaz. Yang mana klaim ini adalah perwujudan dari istilah ya wihdatul wujud. Ya, Allah menyatu dengan makhluk. Ya. Allah menyatu dengan makhluk, ini adalah kekeliruan yang fatal, ya. Yang batil. Ya, fatal lagi batil. Maka ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita harus penting. Ya, penting kita untuk belajar dan terus belajar ilmu agama. Karena nikmat belajar di usia muda. Karena sejatinya apa yang tidak bisa kita lakukan nanti di waktu tua, ayo ikhwan. Kita hari ini berada di atas ketaatan. Di usia tua senantiasa kita akan tetap dicatat berada di atas ketaatan kendati kita tidak mampu beramal di atasnya atau beramal sebaik di waktu usia muda. Maka usia muda kita hari ini habiskan kita untuk menuntut ilmu agama. Habiskan usia kita ini untuk berada di atas ketaatan, solat dan seabrik bentuk amal soleh lainnya. Sehingga ketika Allah cukupkan usia kita, Allah sampaikan kita berada di usia senja yang kita mungkin sulit untuk datang ke masjid karena penyakit pinggang kita harus dipapa sementara orang yang memapa kita tidak ada. Maka pahala-pahala kebaikan di usia muda tetap mengalir kepada kita kendati kita tidak mampu hadir lagi ya berada di atas ketaatan pada di usia senja kita. Taib. Maka oleh karena itu ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita harus mawas, penting ya untuk senantiasa jangan mengatakan nanti saya baru taat itu Ustaz sudah usia 30. Jadi usia 17 tahun Ustaz dan usia 17 tahun sampai usia 30 tahun Ustaz lagi asik-asiknya untuk urusan dunia. Sibuk dengan urusan dunia. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini karena sesungguhnya ajal ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah itu tidak mengenal yang namanya kematian. Pada beberapa hari yang lalu ya sahabat saya, teman dekat saya waktu kecil ya yang beliau kerja di PLN ya Karnova rahimahullah, teman saya dapatkan kabar beliau wafat 2 atau 3 hari yang lalu. Seumuran mungkin 2 tahun atau setahun di atas kami. Dulu beliau tinggal di sini, sekarang bermukim di Medan. Qadarullah rahimahullah, beliau wafat saat ketika menjemput anak beliau pulang dari sekolah. Usia yang terbilang muda, yang mungkin beliau belum ditumbuhi uban. Semoga Allah merahmati beliau. Dan banyak orang-orang ya yang Allah cukupkan takdirnya di atas dunia ya tanpa penyakit, tanpa sakit. Ya, dan itu menjadi rahasia umum bagi kita. Banyak kita dapati yang mungkin kita berdecak kagum sehingga kita bukan berdecak kagum sehingga kita Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. La haula wala quwwata. Taib, ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka sejatinya ya sebelum kita tutup kajian kita ini, sejatinya kita berdoa kepada Allah
Sebagaimana kami telah mengatakan di awal tadi, Allah telah mengumpulkan kita di keadaan majlis ilmu. Kemudian dalam turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah tidak mencabut nikmat ketaatan yang hari ini kita berada di atasnya. Karena tidak ada jaminan ayolah ikhwan, baik yang berbicara saat ini akan selamanya berada di atas ketaatan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bagi kita. Bahkan iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambahnya iman karena ketaatan dan berkurangnya keimanan, bahkan hilang, bahkan buyar, ambyar, itu karena maksiat-maksiat yang disepelekan. Ya, maksiat-maksiat disepelekan. Kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita berada di atas istiqamah. Dan tentunya ada ucapan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang menyikapi dunia. Dan ucapan ini adalah ucapan yang sangat indah dari beliau. Apa kata beliau? Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu pergi menjauh. Wartahalatil akhirah mukbilah. Dan kehidupan akhirat itu berjalan maju. Sekarang ayolah ikhwan, adakah dari kita yang mampu mengembalikan 1 jam waktu yang kita habiskan di majelis ini? Dari 1 jam saja, tidak ada. Kita mulai tadi jam 10 lebih kurang. Ada nggak bisa yang mengembalikan waktu 1 jam yang telah lalu yang kita habiskan? Tidak ada. Sesungguhnya 1 jam dari waktu kita yang kita habiskan, melainkan itu mendekatkan kita kepada kehidupan akhirat. Apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah? Innama anta ayyam, idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Sesungguhnya kalian itu seperti kumpulan bilangan hari. Bila berlalu 1 hari dari sisimu, maka berlalulah, dekatlah itu dengan ajalmu. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Irtahalatid dunya mudbirah wa irtahalatil akhirah muqbilah. Kehidupan dunia itu berjalan meninggalkan kita, sementara kehidupan akhirat itu berjalan maju. Kita mendatangi kehidupan akhirat kita, ya. Kita berjalan mengikuti takdir-takdir kita di Lauhil Mahfuz, mencukupi tentang 4 hal yang Allah tiupkan ke dalam rahim ibu kita, tentang ajal kita, tentang jodoh kita, tentang rezeki yang kita dapatkan di atas dunia, tentang baik dan buruknya kita di atas dunia. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, walikulli wahidatin minhuma banun. Di setiap dunia dan akhirat ini memiliki banun, memiliki anak-anak, memiliki pengikut. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian pengikut, jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan janganlah kalian menjadi pengekor, jadi anak-anaknya dunia. Dan lihat, di sini ada, harus digarisbawahi, dari nasihat beliau yang terakhir radhiyallahu an. Apa kata beliau? Fa innal yaum, di mana hari ini, amalu wala hisab, di mana hari ini adalah hari yang kita bisa beramal tanpa ada hisab, tanpa ada hisab. Wa ghadan, dan esok hari, kelak di hari kiamat, hisabun bila amal. Di hari esok, hari yang ada hanya hisab, tanpa lagi bisa beramal sama sekali. Hari ini ikhwan, tangisan kita karena kesalahan, karena maksiat kita, nangis di sepertiga malam, nangis dikarenakan maksiat yang telah kita lakukan di masa lalu, sehingga kita takut kepada Allah, itu masih memberikan kemanfaatan kepada diri-diri kita. Tapi tangisan yang kita keluarkan, ratapan, isak tangis, melolong pun kita, meraung kita, meminta taubat kepada Allah, sementara itu kita lakukan di lahat, di alam kubur, maka tidak akan pernah memberikan kemanfaatan sedikit pun kepada kita. Tidak akan memberikan kemanfaatan. Maka hari ini ayolah ikhwan, manfaatkan
Hari ini kita bisa beramal tanpa hisab, karena besok tidak ada lagi beramal. Berletihlah kita beramal soleh hari ini. Berletihlah kita, karena sesungguhnya letihnya kita hari ini di atas ketaatan itu memiliki batas. Berletih kita bangun di sepertiga malam untuk solat lail. Berletih kita untuk mengkhatamkan bacaan Quran setiap harinya. Berletih kita untuk solat di awal waktu bagi laki-laki di masjid berjamaah. Ini semua ada batasnya. Kalau sudah meninggal dunia, udah tidak ada lagi. Kalaupun besok, ya sampai besok. Seorang akhwat juga demikian. Berletih kita, bersabar kita untuk memakai hijab syar'i, tidak mengikuti hijab-hijab tren yang dilakukan sebagian besar muslimah sekarang ini. Ada jilbab yang dililit lehernya, ya. Dan ada yang orang mempertontonkan auratnya. Kita bersabar berada di atas ketaatan sampai kita meninggal dunia, wahai akhwat. Dan kalau meninggal dunia itu besok, ya sampai besok, tidak lama. Maka ketaatan di atas dunia ini, kita berada di atas ketaatan itu memiliki batas. Berletihlah kita di atas dunia ini. Sebagaimana juga larangan di atas dunia ini memiliki batas. Kita dilarang untuk tidak mensekutukan Allah, untuk tidak mendatangi dukun, untuk bersabar di atas penyakit. Untuk semuanya larangan diberikan atas terikat itu memiliki batas. Maka bersabarlah. Sesungguhnya penderitaan kita, ujian kita di atas dunia ini, musibah yang kita terima, yang ditimpakan Allah kepada kita, itu memiliki batas. Sakit pedihnya kita di atas dunia memiliki batas. Adapun besok, semuanya berakhir ketika kita telah meninggal dunia. Tinggallah kita akan menuai, memanen. Kalau yang kita semai adalah bibit-bibit kebaikan, maka yang akan kita panen adalah berupa buah-buah kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau yang kita semai adalah sesuatu yang khabith, yang jelek, yang buruk, maka tentunya sungguh amat binasa diri-diri kita setelahnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada diskusi ya, atau yang perlu kita diskusikan, ya, kita akan buka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita tutup sesi yang pertama ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.